Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobatkom, selamat siang. Nah, gimana nih Sobatkom kabarnya? Alhamdulillah, hari ini Senin ini kembali lagi nih program kesayangan kita Parlamentaria persembahan Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim atau Rumah Disway kembali menyapa siang Sobatkom semua nih. Nah, Sobatkom yang masih mantengin nih ya media sosial Diskominfo Kaltim di Instagram dan Facebook, kali ini Septi Wulandari, host hari ini di Parlamentaria, tidak sendirian nih Sobatkom. Hari ini Septi ditemenin oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Siapa dia? Yuk kita sapa yuk. Hari ini ada siapa di Parlamentaria? Selamat siang, Bang Ma'ruf Marjuni, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Boleh disapa Sobatkom di luar sana, Bang? Oke, Sobatkom ya? Sobatkom sebutannya, Bang. Selamat siang Sobatkom, semoga sehat selalu. Mantap pokoknya ya. Nah, Sobatkom di luar sana yang mungkin lagi beraktivitas di siang hari ini, ada yang mungkin sambil bekerja ya Bang ya, ada yang mungkin pokoknya banyak nih aktivitasnya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bang Ma'ruf selama 1 jam ke depan, jadi pastikan untuk pantengin media sosial Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook nomor 1 Kaltim. Nah, hari ini bersama dengan Bang Ma'ruf nih Bang, boleh nih Bang sedikit kita perkenalkan profil Abang dulu nih bersama Sobatkom di luar sana yang mungkin belum terlalu mengenal dekat. Kali ini kita akan bikin mereka makin mengenal Bang Ma'ruf nih Bang. Boleh Bang di-sharing ke Sobatkom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya caleg dari Partai Gerindra. Langsung to the point. Iya. Nama lengkap saya Ma'ruf Marjuni, kemudian saya S1 di Unmul. Kalau kita runtut dari bawah, saya lahir sebenarnya di Pasir, Kabupaten Pasir. Jadi saya putra daerah asli walaupun keturunan Jawa. Saya menghabiskan waktu TK SD itu di Pasir, kemudian sekolah SMP SMA itu di Balikpapan, kemudian lanjut di S1 di Unmul. Jadi nomaden ya Bang ya? Semakin ke utara kayaknya ya. The Northman ya, Northman. Northman. Semakin ke utara. Bang, kalau boleh tahu gimana sih kisah perjalanan Abang ketika menjajaki dunia politik ini Bang? Kisah mulainya itu gimana sih Bang? Jadi kisah mulainya itu sebenarnya unik ya kalau saya pribadi ya. Saya tipikal orang yang pasif sebenarnya. Pasif di organisasi ketika kuliah. Kalau di SMP SMA kan kita masuk di OSIS ya. Kalau di kuliah saya tidak masuk di organisasi manapun walaupun ada ikut di beberapa kegiatan ya. Saya benci politik sebenarnya. Ya, saya nggak pernah ikut demo atau apapun itu. Karena waktu itu demo nggak dibayar juga kan. Jadi saya ya berpikir bahwasanya demo buang-buang waktu sih. Kalau saya berpikirnya waktu itu. Ya ibarat kata pepatah ya, jangan terlalu benci terhadap sesuatu, nanti kita bisa mencintai yang kita benci itu ya. Sepertinya saya kena karma juga. Kena karma, karena benci itu sebenarnya ada artinya Bang, benci itu. Benci kan benar-benar cinta katanya. Benci karena melihat, lebih melihat subjek ya. Subjek-subjek yang mendalami di politik itu biasanya, dalam tanda kutip itu nggak benar gitu. Setelah saya masuk, emang bener gitu, banyak gak benernya gitu. Tapi itu proses politik ya. Jadi, tapi setelah saya di politik, saya malah merasa, kayaknya memang kita harus berpolitik. Kenapa? Karena kita dari bangun tidur, sholat, berdoa pun kepada Tuhan, juga kayaknya berpolitik ya. Kan saya pernah berdoa begini, ya Allah, bahagiakanlah saya dengan berbagi. Artinya, kalau kita mau berbagi kan harus punya dulu, harus kaya dulu kan gitu ya. Maka intinya sebenarnya tujuannya meminta kaya, gitu kan, biar berbagi. Jadi kita berpolitik juga ketika berdoa dengan bahasa-bahasa negosiasi apa segala macam. Dan itu kita laksanakan di situ. Nah, sedikit flashback tapi juga berpengaruh ke kehidupan saya. Saya kan dulu SMP SMA di pesantren ya. Pesantren Muhammadiyah Al-Mujahidin Balikpapan kilometer 10. Kalau anaknya mau kayak saya, sekolahkan di situ. Banyak lulusan di situ yang jadi dewan gitu ya. Masya Allah. Gak apa-apa endorse ya? Gak apa-apa. Ya, nanti anak saya kalau daftar sana kan dapat pendaftaran gratis. Jadi berawal dari pesantren itu kami melihat bahwasanya agama itu menjadi sebuah
intisari dalam kehidupan gitu. Artinya kita tidak perlu memunculkan apa sih agama kita. Saya pikir semua agama juga mengajarkan kebaikan gitu ya. Kalau masalah surga masuk neraka itu kan nanti urusan masing-masing agama ya. Saya akhirnya memilih kepada berpolitik secara beretika. Jadi nanti kalau kita melihat politik beretika itu kan banyak hal-hal yang akhirnya mendahulukan etika dalam berpolitik. Kita ini kan pengambil kebijakan juga, bikin perda apa segala macam. Yang membatasi kita itu kan bukan kita sudah di atasnya lah. Jadi kalau saya pernah melihat banyak tokoh-tokoh yang berbicara apa segala macam, sebenarnya seorang politikus itu adalah orang yang sudah cukup dengan dirinya. Artinya cukup dengan dirinya itu udah selesai lah. Dia nggak perlu cari makan di situ. Dan saya pribadi belum merasakan di situ sebenarnya dalam proses belajar. Nah, berpolitik beretika ini saya menjadikan agama sebagai intisari dalam menjalankan berpolitik. Jadi akhirnya Bang Ma'ruf muda nih dibentuk dengan lingkungan pesantren, kemudian saat remaja dewasanya terjun ke OSIS, di kampus terjun di organisasi, akhirnya menemukan pasif ya, pasif. Tapi mulai mengenal gitu Bang ya, mulai mendalami gitu ya Bang ya. Siap. Ada nggak lika-likunya ketika akhirnya Abang terjun nih ke partai gitu kan? Gimana tuh perjalanannya tuh Bang? Jadi awalnya saya itu ada ipar. Jadi mertua saya anaknya kembar 2 perempuan. Satu menikah dengan ipar saya. Kalau orang Bugis bilang lago ya. Kembarannya yang satunya nikah dengan saya. Jadi kita berlagu. Mertua saya itu bisa dibilang tim ses orang-orang yang sekarang sudah besar di DPRD. Nanti bisa jadi bukan hal yang maksudnya sudah hal yang familiar begitu ya Bang ya, berarti ya? Kalau berpolitik sudah familiar enggak juga gitu, karena kita hanya mendukung orang kan. Bukan berpolitik murni seorang politikus, tapi kadang membangun hubungan politik itu dengan hubungan emosional gitu ya. Nah, sewaktu 2019 rasanya itu di awal 2018 ada omongan dari teman-teman sekitar. Bagaimana kalau selama ini kan kita mendukung orang, tapi feedback ke daerah, pembangunan daerah sangat kurang sekali. Jadi mereka menginisiasi bagaimana kalau kita memajukan orang sendiri. Nah, jadi pilihannya waktu itu antara dua, saya dengan lago saya, ipar saya tadi itu. Ipar saya dituakan karena memang sudah lebih dulu gabung di keluarga kan. Tapi beliaunya lebih memilih menjadi pengusaha. Sedangkan kalau saya waktu itu masih mencari pertimbangan banyak hal. Saya sempat pulang kampung dan itu saya pikir wajib ya. Pulang kampung ke Pasir, kemudian saya bertemu dengan orang tua. Saya sampaikan niatan bahwasanya ingin bergabung di dunia politik. Waktu itu orang tua saya cuma ngomong begini, yang penting jangan mengejar kekuasaan, tapi kalau diberikan kesempatan siap aja gitu. Saya pikir jawabannya menurut saya kurang terpuaskan lah. Kemudian saya pergi ke guru ngaji saya, Abah, saya panggil Abah sih, Abah Komar, orang Sunda. Kebetulan beliau juga adalah tim ses di daerahnya. Kita di kampung itu punya perwakilan juga. Beliau dari PAN. Jadi DPR, saya nikah juga diantar beliau waktu itu. Jadi saya tanya ke beliau. Jawaban Abah waktu itu, Mas, kalau misalnya ada kesempatan diberikan untuk berbuat kebaikan lebih luas, artinya dalam hal jangkauan atau distribusi ke masyarakat, diambil aja Mas, bilang gitu. Karena kesempatan itu jarang datang 2 kali gitu. Nah, akhirnya setelah mendengar jawaban itu mantap, bismillah, saya kembali, ternyata udah tutup pendaftaran partai. Karena terlalu lama mempertimbangkan kan. Karena waktu itu ya Bang. Betul. Ya. Jadi gimana tuh Bang? Kebetulan mertua saya dekat dengan orang-orang yang ada di partai juga. Waktu itu dibantu beberapa tokoh, akhirnya dapat di nomor 7 terakhir.
Waktu itu nama udah sampai di Jakarta sih, tapi melihat mungkin potensi kita di daerah, akhirnya partai mempertimbangkan kembali. Waktu itu terima kasih Partai Gerindra telah menerima kami. Sukses terus untuk Partai Gerindra. Amin, amin, amin. Yeah. Nah, bicara-bicara nih Bang soal Partai Gerindra, ini adalah partai yang menaungi Abang sekarang ya, betul ya? Nah, ini Bang kalau boleh tahu saat ini di Komisi 1, lebih tepatnya ya, itu fokusnya atau concernnya tuh di bidang apa aja sih Bang? Kita mau tahu nih Bang, apa aja yang sudah dilakukan dan apa nih yang mau dilakukan lagi di penghujung 2023 ini? Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara kita DPR RI dengan DPRD ya. Nah, ya. Kalau DPR RI tupoksinya jelas dia. Kita sebenarnya jelas juga, cuma lebih general, lebih. Kalau misalnya kami di DPR RI itu ada Mas Budi Satrio di Komisi 4. Beliau hanya fokus di pertanian dengan perikanan, kelautan. Jadi ketika masyarakat butuh jalan, ya beliau tidak bisa memperjuangkan gitu. Yang memperjuangkan dari komisi lain. Tapi kalau masalah pertanian apa segala macam beliau lah yang maju untuk memperjuangkan. Beda dengan kami di DPRD. Saya kebetulan di Komisi 1 itu ranahnya adalah pemerintahan, hukum, pertanahan dan segala macam. Tapi ketika ada permasalahan jalan rusak, ya kan, pertanian, jalan pertanian yang ya terputus, apa aksesnya, kita yang turun juga sama-sama. Gitu. Makanya kami tidak terfokus kepada, dan itu menjadi kelebihan kami sebenarnya kalau saya pikir, ya, karena masyarakat kami kan heterogen ya, banyak petani, nelayan, ya, ada pedagang, ada. Jadi saya pikir itu lebih menguntungkan kami. Gitu. Kalau di secara tupoksi kami kan biasanya juga membentuk pansus. Dua yang tadi saya sorotin sebenarnya adalah pansus RT RW sebenarnya. Karena provinsi itu menetapkan di daerah kami, khususnya daerah Marangkayu, perbatasan dengan Bontang, itu sebagai daerah industri. Kedepannya pasti sangat berpengaruh. Sekarang pun sudah terpengaruh gitu, dengan adanya kerusakan akses jalan. Mohon maaf kalau namanya daerah industri, kendaraan yang lewat pasti melebihi 8 ton ke atas. Betul, betul. Nah, jadi saya kemarin berpikir dengan teman-teman di Pansus, kita sudah mengajukan kemarin, sudah bertemu dengan Bupati, bahkan pernah diskusi secara pribadi dengan Ketua Pansus Provinsi RT RW ya. Pak Bahar Demu, kebetulan beliau juga Dewan dari Marangkayu juga kan, dari Gukar ya. Jadi kita sampaikan, tapi sepertinya masih ada birokrasi yang belum selesai. Kenapa kita mengejar regulasi jalan itu dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi? Kalau kita berhitung di perbaikan anggaran, kita bisa saja menganggarkan untuk perbaikan, tapi sampai kapan kan gitu? Sebenarnya kita kejar kan regulasinya. Misalnya ketebalannya beda, kualitas jalannya beda, lebarnya beda. Nah, itu yang kita kejar sebenarnya. Karena masyarakat itu agak terganggu juga ketika ada perbaikan jalan, aktivitas mereka kan pasti agak lambat. Jadi itu yang di Pansus RT RW kemudian yang mungkin jadi sorotan saya pribadi ya. Kemudian kami juga sedang dalam proses Pansus Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Nah, perlindungan tenaga kerja ini sekarang kan menjadi isu yang luar biasa. Bahkan buruh pun sekarang punya partai, ya, partai buruh. Artinya permasalahan ini tidak main-main gitu. Kita pernah juga memfasilitasi, memediasi antara salah satu tambang batu bara PT KDC waktu itu dengan karyawan yang sudah putus kontrak tapi belum dibayar hak-haknya selama 1,5 tahun apa. Tapi akhirnya kita mediasi, alhamdulillah sekarang sudah kelar. Tapi kemarin saya turun ke Dapil, katanya ada beberapa orang yang belum selesai hak-haknya dipenuhi. Jadi mungkin kita masih punya PR itu ya, tapi masih berjalan lah. Menarik sekali nih Bang, ini perbincangan kita sudah membahas tentang concern-concern Komisi 1 ya Bang ya. Benar. Sudah banyak membantu masyarakat dan memikirkan bagaimana nih solusi-solusi untuk permasalahan yang ada di terutama di Hutan Kartanegara Bang ya. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Bang Ma'ruf. Jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria.
Sobatkom, kembali lagi di program Parlamentaria persembahan Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim nih. Sobatkom, Septi masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini, yaitu anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bang Ma'ruf. Nah, hari ini kita tadi sudah bahas banyak banget ya Bang ya, terutama tadi ada yang menarik nih Bang ketika kita membahas tentang Kutai Kartanegara, yaitu ada salah satu permasalahan yang cukup sedikit ini ya, maksudnya kayak memberikan emosi nih Bang tentang masyarakat, para pekerja yang bermasalah dan tidak terpenuhi hak-haknya. Nah, kita pengen tahu nih Bang, sebenarnya bagaimana sih perjuangan Bang Ma'ruf dan kawan-kawan juga nih di Kutai Kartanegara untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat ini, bagaimana sih Bang? Boleh di-sharing ke Sobatkom semua Bang. Oke. Jadi kalau kita perjuangan itu kan nggak harus ini ya, apa namanya, frontal. Artinya kan banyak jenis-jenis komunikasi yang bisa kita pakai. Pertimbangan pertama yang paling utama itu biasanya daerah itu, mohon maaf ya, mungkin hampir semua daerah. Jadi biasanya mereka lebih pro kepada perusahaan karena dianggap perusahaan itu kan investor. Jadi penghasilan, banyak tambahan penghasilan daerah itu rata-rata mungkin dari perusahaan. Kita tahu sendiri bahwasanya kita migas, batu bara kan banyak sekali. Tapi di sisi lain juga menimbulkan permasalahan seperti yang Mbak tadi sampaikan. Memang waktu itu kita hanya memediasi. Jadi sebenarnya teman-teman pekerja itu rata-rata itu kebanyakan berKTP Samarinda. Tapi karena lokasi perusahaannya ada di Kutai Kartanegara, makanya beban permasalahan itu jatuh ke kita. Gitu. Karena pajaknya kan pasti lari ke kita ya kan. Di sana kita memediasi. Mereka sudah berusaha dengan adanya kuasa hukum. Agak sedikit ramai waktu itu, tapi alhamdulillah Ketua Komisi 1 memberikan solusi. Jadi kita buka ruang sendiri. Jadi perlu memang ada ruang sendiri untuk bisa mengerucut permasalahan. Jadi pertimbangan saya sempat memberikan masukan waktu itu. Pertimbangan saya adalah kalau kita lihat permasalahan kan harusnya juga fair ya, dari sisi penggugat nih, masyarakat, karyawan, kemudian ada dari perusahaan. Saya pikir saya juga harus tahu track record daripada perusahaan. Jadi waktu itu perusahaan ini sebenarnya bagusnya adalah ketika orang sudah loyalitas selama 5 tahun, terhitung masa kerjanya, itu dapat hadiah umroh. Jadi saya pikir, oh ya, orang ini memang berkomitmen juga terhadap kesejahteraan. Ada rewards yang diberikan ya Bang ya? Rewardnya nggak macam-macam lagi, umroh ya. Siapa yang nggak mau umroh? Muslim ya maksudnya. Saya pikir karena posisinya waktu itu tidak adanya investor di perusahaan untuk pembelian batu, jadi batunya hanya di stockpile. Dan mereka juga pindah site waktu itu. Pindah site itu kan harus ada pengeluaran yang banyak untuk memulai usaha baru kan, artinya pembebasan lahan segala macam. Itu saya pikir adalah awal. Jadi saya hanya berpikir waktu itu memberikan waktu yang agak lebih, kita berikan penjelasan yang masuk akal lah kepada kuasa hukumnya agar nanti disampaikan kepada karyawan agar memberikan waktu. Dan dari perusahaan juga sudah setuju, akhirnya kita membuat berita acara, kita pantau terus itu. Ya tapi itu tadi butuh waktu lama, sehingga kalau kemarin sih hampir 90% lah ya sudah terpenuhi. Kenapa saya bilang 90%? Awalnya itu laporan kami 100%, tapi saya turun di Dapil, itu ada juga warga kemarin yang ikut demo, itu belum terselesaikan haknya. Cuma kita belum cross check ini, apakah memang betul atau enggak gitu. Dan itu perlu komunikasi lagi kan. Nah, jadi kita tidak terputus di satu hal saja artinya. Dan saya sedikit bergembira kemarin ketika ada orang yang sudah lunas nih, mau lunas nih, tinggal angsuran terakhir misalnya, mereka juga ditawari kerja lagi gitu dengan perusahaan. Saya pikir ini sebuah momen yang jarang ya. Biasanya itu kalau perusahaan itu kan punya CCTV apa. Orang demo itu kan pasti terlihat catatan, ada catatan. Oh ini orang sering demo ini. Pikiran perusahaan ingin berusaha secara lancar-lancar saja. Tapi kalau di demo terus kan perusahaan hanya sibuk mengurusi pendemo, bukan ke dalam produksi. Jadi
daripada buang-buang waktu kan yang demo-demo dicoreti aja, udah di blacklist lah begitu. Tapi mereka memberikan kesempatan lagi, itulah sebuah hal yang luar biasa. Pak Prabowo banget itu, ya bisa menerima. Open. Masuk ya, masuk ya. Masuk. Oke. Apakah ini sering Bang terjadi di Kukar Bang? Jenis-jenis permasalahan seperti ini yang pada masyarakat atau buruh nih? Sering. Kalau di tempat saya itu ada, mohon maaf ini PHKT ya. PHKT-nya tidak salah karena dia memberikan kontrak kepada subkonnya. Kita pernah temui kasus itu subkon tidak memberikan kesejahteraan dalam hal asuransi jiwa. Kalau sekarang BPJS ya. Jadi ketika mereka merekrut pekerja itu mereka tidak menyertakan BPJS di dalamnya. Jadi kalau misalnya potong rumput nih kena apa namanya, ada kecelakaan kerja, ya yang dirugikan sekali adalah pekerjanya. Terus pekerja harian, mereka dibayar harian. Padahal ini kontrak kerja yang ada di Pertamina gitu, perusahaan negara. Kan nggak masuk di akal lah ya, karena kontraknya besar juga, hasilnya juga besar. Ini menjadi sorotan kami gitu. Memang masalah tenaga kerja ini adalah hal-hal yang riskan kita untuk seorang politikus ketika nanti dipencalekan. Karena tidak semua, mohon maaf ini kalau misalnya satu di fasilitasi kerja, yang lain pasti iri gitu. Jadi apa namanya, sukses di satu, tidak sukses di 10. Jadi agak dilematis. Tapi kami ini bekerja kan secara kolektif kolegial, artinya dari semua daerah-daerah di Kukar, permasalahan itu kita kumpulkan, akhirnya kita memutuskan, Komisi 1 khususnya berinisiasi adanya perda tenaga kerja lokal. Itu nanti sampai kepada ketika ada kontrak nih, pemberian kontrak kerja, itu harus memberikan berapa persen yang memang ditaruh di bank daerah. Fungsinya apa? Nanti ketika ada pemutusan kerja, hak-hak masyarakat ini, akan ada juga kejadian yang banyak selesai kerjaan dia lari. Jadi tidak ada kejelasan gaji dari mereka. Itu uang yang sebagai jaminan di bank daerah itu akan menjadi solusi untuk karyawan yang ditinggal tadi. Hak-haknya mereka bisa terpenuhi di situ. Kenapa kita kasih lokal? Karena sebentar lagi IKN ya. Iya. Kita lihat kemarin permasalahan di IKN juga banyak orang-orang yang dari luar gitu. Bahkan pengawasnya juga ditunjuk dari luar negeri kan gitu. Padahal saya pikir kalau kita sebenarnya juga bisa mampu gitu ya. Harusnya mampu lah. Karena kita juga mendukung pemberdayaan SDM apa segala macam. Menurut saya itu sih yang perlu dibenahi, tenaga kerja lokal itu. Artinya untuk Kaltim dan Kukar pada khususnya, karena kita ini kaya akan sumber daya alam ya Bang ya, harapannya juga sumber daya manusianya juga jangan dikesampingkan begitu, harusnya lebih concern juga dalam kesejahteraan manusia di masyarakat di Kota Kartanegara di Kalimantan Timur. Siap. Tapi kalau kita kita bilang kita kaya sumber daya alam, mau sampai kapan kan gitu ya. Iya. Sedangkan Arab Saudi saja itu sudah, harusnya kita berkaca kepada negara-negara maju lah ya. Arab Saudi itu sudah mengembangkan pariwisata karena dia tahu minyaknya bakal habis. Iya. Kita baru udah mau habis juga, minyak udah mau habis juga. Ada masanya. Bersiap untuk ini ya Bang ya harusnya. Betul. Jadi harusnya kita udah berpikir tentang hilirisasi. Jadi saya setuju sekali dengan program pemerintah, artinya kita dukung untuk hilirisasi, terus daerah kita juga udah ditentukan sebagai daerah industri, kan cocok aja. Cuma yang perlu saya tekankan kepada pemerintah ini juga diperhatikan masyarakat di sekitar itu loh. Ya, tenaga kerjanya, fasilitas jalannya, yang berdampak dengan adanya program-program pemerintah. Baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya masyarakat juga mendapatkan perhatian. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan dan harus kita perjuangkan lagi ke depannya Bang ya. Benar. Tantangan kita ke depannya. Selain itu Bang, menurut Abang apa lagi tantangan kita ke depannya Bang? Dalam hal pembangunan dan SDM segala macam ini Bang. Iya, saya sempat begini. Kemarin setelah pelantikan desa itu kemudian kita kan ada pesta demokrasi pemilihan desa. Terus ada satu undangan untuk pengisi acara waktu itu. Saya duduk di depan. Beliau ngomong begini, ini kebetulan ada Pak Dewan ini. Sekarang itu
tantangan kita kan digitalisasi, apalah segala macam itu, perkembangan yang luar biasa. Infrastruktur itu, saya diceramahi nih dengan bintang tamunya nih ceritanya ya. Saya diceramahi infrastruktur itu tidak hanya hal-hal yang fisik, tapi non fisik kayak SDM. Karena pendidikan itu kunci. Mohon maaf kalau daerah saya memang masih banyak pengguna narkoba, orang-orangnya memang lebih mementingkan gaya hidup daripada pendidikan. Itu masih banyak kalau saya lihat. Dan fokus saya itu lebih kepada mencerdaskan kehidupan bangsa sih kalau saya. Karena itu juga tertera di alinea pembukaan undang-undang kan. Saya kalau turun reses, jujur saya tidak berbicara soal program apa yang sudah saya perbuat, tapi saya lebih mencerdaskan bagaimana masyarakat itu cerdas secara berpolitik secara dewasa, sehingga nggak terjadi kayak 2019 kemarin. Satu keluarga misalnya beda pilihan, akhirnya kelahi atau gimana kan. Itu kan tidak dewasa. Saya juga memberikan pendidikan kepada teman-teman milenial, bahwasanya pilihan berbeda dengan bapak ibu itu boleh-boleh saja. Yang penting kan terwakilkan apa yang menjadi aspirasi kita, kan gitu ya. Saya mewakili milenial ya. Umur saya masih 17 tahun kali 2. Gitu. Jadi saya lebih ke arah sananya gitu. Karena pernah kita juga kunjungan ke BKKBN waktu itu ya. Jadi kepala BKKBN ini kalau nggak salah itu mantan Bupati Kulon Progo. Ya. Di sana stunting banyak. Dulu sebelum beliau yang memindahkan bandara itu ke sana, ke Jogja ya, dari Jogja ke Jogja. Sekarang kan banyak perkembangan rumah atau segala macam. Saya pikir orang tua harusnya memilih pendidikan. Punya uang ini 1 miliar misalnya, mau pendidikan atau bikin rumah. Kalau orang tua yang pintar harusnya memilih pendidikan anak. Karena kalau anak pintar, anak sukses, nanti rumah yang 1 miliar juga bakal terbangun. Gitu. Hanya proses saja waktunya. Jadi itu pentingnya ini. Satu lagi mungkin bisa saya tambahkan, karena stunting kan menjadi tujuan utama kita ya. Saya pernah bikin spanduk itu. Saya letakkan memang di strategis di Muara Badak. Jadi posisi saya itu lagi ngopi, terus tulisannya, bapak-bapak ngopi aja, bayimu butuh ASI 2 tahun. Bisa dipahami ya? Artinya apa tuh Bang? Kalau kita analogikan. Jadi bapaknya nggak usah rebutan ASI sama anaknya. Paham ya? Fokus aja kerja gitu ya? Iya, bapaknya, bukan artinya bapaknya, ASI itu kan biasanya untuk anak 2 tahun ya. Kalau dalam 1 tahun setelah anak itu lahir, ada bayi baru, biasanya bayi yang pertama itu nggak mau ASI. Nah, sedangkan tumbuh kembang manusia itu, otak itu berkembang itu maksimal di 2 tahun. Nih otak yang retak-retak ini, kalau kita kan bayi masih ada bunyi-bunyi ya. Itu merapat di usia 2 tahun. Nah, 2 tahun itu nutrisinya harus pas itu dengan ASI, tidak ada yang lain. Bahkan susu formula pun nggak menjamin ya. Tapi yang memang betul-betul itu adalah ASI-nya. Makanya saya bilang bapak-bapaknya ditunda dulu untuk punya anak ya selama 2 tahun, atau nggak usah rebutan ASI lah sama anaknya kan gitu. Oke. Ya, jadi untuk daya program stunting lah. Iya. Salah satu hal juga yang menjadi concern di Kaltim dan di Kukar ya Bang ya. Tadi sempet nih kita ada ceritanya Bang Ma'ruf tentang sampai sebuah keluarga itu karena berbeda pandangan dan berbeda pilihan politik, akhirnya ada berseteru, ada perselisihan yang harusnya tidak terjadi ya Bang ya. Nah ini menarik Bang. Ini kan kita sebentar lagi nih akan masuk ke pesta demokrasi ya kan, ke pemilihan umum nih Bang. Nah, gimana sih Bang sebenarnya mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Sobatkom tentang persiapannya nih menghadapi pesta demokrasi, dan juga adakah himbauan untuk para Sobatkom di luar sana untuk jangan golput atau mungkin harus menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya? Mungkin ada Bang yang bisa disampaikan Bang? Oke, jadi mana kameranya nih? Itu. Untuk Sobat Ambiar di luar sana. Sobat Ambiar. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Prabowo sebagai Ketua Umum kami. Saya pikir beliau pantas mendapatkan
julukan ya, Bapak Pemersatu Bangsa, walaupun belum presiden. Ya, harusnya kita mencontoh beliau, dan kami di kader Partai Gerindra memang diarahkan untuk hal-hal yang membawa kepada ideologi Partai Persatuan Bangsa. Ideologi kita kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadi oleh sebab itu yang namanya demokrasi adalah pesta rakyat. Nah, yang namanya pesta itu kan harus bahagia nih. Kalau parlamentaria kan ria, berarti harus bahagia ya. Kalau berbahagia tidak boleh ada yang namanya suuzon, tidak boleh ada namanya perkelahian di dalamnya, harus akun, rukun, damai, tentram, sejahtera, itu bahagia. Saya harapkan kepada masyarakat nanti bisa menggunakan hak pilihnya. Pelajari apa yang akan Bapak pilih, Ibu pilih, saudara-saudara pilih. Bisa yang pertama melalui aplikasi Get Kontak. Jadi Bapak bisa lihat situ. Kalau calegnya penipu ya pasti ada namanya penipu lah, salah satunya di situ. Ini salah satu tips and trick. Salah satu tips, ya. Silakan dicari. Yang kedua, sekarang media sosial. Jadi saya pernah dapat saran. Jadi kalau bermedia sosial harus dua sisi. Ada yang pro, ada yang kontra. Nanti silakan dicari datanya yang valid yang mana. Kemudian harus berdewasa dalam berpolitik. Artinya kita hari-hari juga kalau ada jagoannya atau calegnya atau calon presidennya yang tidak terpilih, ya kita legowo saja. Kita mendoakan saja yang terpilih agar juga bisa mengcover juga kebutuhan kami di kebutuhan kita di masyarakat gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan ketika nanti Pilpres 2024 ya, 14 Februari itu. Kita berharap juga pemilihan presiden nanti aman, damai, tentram gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari banyak materi yang telah disampaikan Bapak kami, Pak Prabowo, itu banyak kerugian ketika kita terpecah. Ya kan? Kita sudah merasakan itu. Dulu Nusantara itu sampai Thailand kan gitu ya. Akhirnya karena politik belah bambu, akhirnya jadi cuma Indonesia saja. Mungkin nanti kalau Timur Leste sudah lepas juga. Harusnya yang persatuan itulah yang harus kita jaga, karena dengan bersatu kita kuat kan gitu ya. Saya kebetulan nomor 1 Mbak ya. Betul, bersatu kita kuat. Karena ada, kalau kita bicara geopolitik internasional itu kan pasti ada. Bahkan regulasi juga bisa membuat kita diambil alih oleh negara lain. Mohon maaf ini, seperti permasalahan alam, permasalahan SDM, apa segala macam, HAM, hak asasi manusia, itu bisa membuat negara lain, negara-negara yang besar-besar bisa masuk ke dalam Indonesia dengan alasan Indonesia tidak bisa mengontrol negaranya sendiri dengan adanya banyak permasalahan tadi. Dan itu tentu merugikan kita lah. Kita kan negara berdaulat, kita bisa mengatur diri kita pribadi. Harapannya ke depan kita punya swasembada, pangan, energi, air, dan segala macam. Jadi Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang ada adik-adik, yang sudah punya hak pilih, jangan lupa, jangan ragu untuk menggunakan hak pilihnya di 2024. Karena ini untuk masa depan kita semua. Betul, Bapak dan Ibu mencari makan sendiri. Tapi enak dan tidaknya proses pencarian makan itu adalah tergantung kepada pemimpin yang adil, makmur. Oke? Gitu. Artinya ingat tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak suara kita. Jangan hari Valentine aja yang diingat ya Bang ya. Ya. Mereka juga harus menggunakan hak suara karena yang akan kita lakukan nanti, pilihan kita itu juga akan menjadi histori di masa depan ya Bang ya. Betul. Sama seperti yang kita rasakan sekarang, ini adalah dampak dari histori juga di masa lalu. Jadi penting untuk kita menggunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Betul. Nah, Bang Ma'ruf, boleh dong Bang tambahan lagi mungkin harapan Abang ke depannya lagi nih untuk Kalimantan Timur dan khususnya untuk Kutai Kartanegara ke depannya? Khusus untuk Kutai Kartanegara, saya pikir programnya pemerintah juga sudah bagus ya. Ada beberapa hal, mulai dari pendidikan apa segala macam. Cuma
ada perlu hal-hal yang kita garis bawahi, artinya kita belum optimal dalam menjalankan program-program yang sudah ada. Kalau untuk Kalimantan Timur sebenarnya saya pikir Kalimantan Timur maupun Kukar itu sudah punya hal-hal yang sangat spesifik. Contoh kalau kita lihat Jogja kan kota pelajar ya kan. Kalau Jakarta kota metropolitan atau apa ya apalah itu. Kota wisata misalnya di Bali. Kita harus punya satu itu. Entah itu kalau kemarin disarankan sebagai kota Center of Intelligence. Ya, jadi nanti kalau belajar nggak usah kemana-mana, tinggal datang ke Kaltim. Iya, begitu. Karena nanti program saya kan SDM tadi ya. Jadi kalau semua terfokus di sini, ya nggak perlu keluar lah untuk ini. Kita belajar di tempat sendiri kan lebih bagus. Gitu. Amin. Kita doakan semoga hal itu dapat terwujud di masa depan ya Bang ya. Siap. Oke, Bang Ma'ruf ini nggak terasa loh, udah 1 jam kita ngobrol di sini, membicarakan tentang Kalimantan Timur, ketekatan negara, segala macam sudah kita obrolkan. Terima kasih banyak untuk waktunya Bang, sudah mau membersamai kami di hari ini di Parlamentaria. Nah, Sobat Kom, telah berakhir nih obrolan kita sama Bang Ma'ruf di hari ini. Oke, makasih ya Sobat Kom sudah membersamai kita selama 1 jam ini di program Parlamentaria. Tetap saksikan program Parlamentaria bersama Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim di media sosial Diskominfo dan juga nomor 1 di Instagram dan juga Facebook di Senin depan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.